Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kelas A, kelompok A itu adalah kelas manajemen sumber daya manusia, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Bu Dr. Kodaria sebagai dosen pengampu mata kuliah MSDM. Dan juga di sini saya sudah siapkan rencana pembelajaran semester. Di sini ada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, otorisasinya itu adalah pengembang RPS saya sendiri, koordinator MBK-nya itu adalah Pak Sugeng Rianto dan Kaprodi kita itu adalah Bumia Laksmi. Nah, di sini sekarang itu di dalam pembelajaran satu semester itu ada namanya capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran itu adalah apa? Di sini saya jelaskan di CPL 1 menjadi manusia beragama yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudiluhuran dan menguasai konsep teori aplikasi fungsi manajemen sumber daya manusia, fungsi bisnis pada berbagai organisasi. Juga mampu mengidentifikasikan masalah, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Di sini ada CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah, itu adalah mahasiswa mampu menunjukkan karakter jujur, tanggung jawab, peduli dan mandiri dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya mahasiswa mampu mengaitkan dengan menghubungkan antara konsep dengan teoritis. Bagaimana mahasiswa itu adalah mampu mengimplementasikan apa yang didapatkan di dalam teori manajemen sumber daya manusia, mampu mengimplementasikan di dalam pribadinya. Jadi sebelum bicara tentang pengelolaan sumber daya manusia secara global di dalam institusi publik maupun di organisasi maupun di korporat, bahwa kita itu adalah harus mampu mengimplementasikan ilmu manajemen sumber daya manusia itu adalah di dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, ini adalah 15 16 ya, 16 pertemuan. Di sini itu ada 2 pertemuan yaitu adalah UTS dan UAS, ada 14 pertemuan itu adalah teori. Yang mana di sini saya jelaskan sub CPMK 1 itu adalah kita membahas tentang pengertian MSDM, sub CPMK 2 itu adalah menjelaskan sejarah ruang lingkup dan tantangan sumber daya manusia. Sub CPMK 3 mampu memahami menjelaskan pengadaan tenaga kerja dan analisis jabatan. Juga di sub CPMK 4 di sini ada konsep pendekatan pencapaian dan rekrutmen, juga menjelaskan seleksi dan penempatan. Bicara tentang MSDM itu adalah kita harus mampu menguasai bagaimana MSDM, bagaimana tantangan sumber daya manusia sekarang, dan kita itu adalah karena kita sudah mengambil jurusan sumber daya manusia tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi pengangguran. Karena apa? Karena kalau sudah kita belajar MSDM, tentu itu adalah kita sudah memahami konsep dan mampu mengimplementasikan itu semua. Sehingga output dari sumber daya manusia itu adalah human capital. Apa itu human capital? Human capital itu adalah manusia yang sudah memiliki skill, yang sudah memiliki knowledge, yang sudah memiliki etika. Yang mana di dalam penemuan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, bahwa etika itu adalah di atas segalanya. Teman-teman mau sehebat apapun pengetahuannya, mau sehebat apapun skillnya, kalau etikanya zero itu adalah nothing. Itu adalah apa? Itu berlaku. Dan itu adalah teori, tetapi di dalam implementasinya juga itu adalah sama. Ketika kita mau sehebat apapun skill kita, mau sehebat apapun kepintaran kita, dan secanggih apapun, ketika etika kita itu adalah minus, diimplementasikan di tempat kerja, itu adalah nggak berarti semuanya. Maka dari itu bahwa dari 3 pilar itu bahwa etika itu adalah di atas pengetahuan, di atas skill, ya.
Terus CPMK 6 itu adalah pelatihan dan pengembangan SDM. Yang mana bicara tentang pengembangan SDM, ketika manusia itu adalah ingin menjadi human capital, tidak bisa tidak bahwa kita itu adalah harus mengupgrade ilmu kita, ya. Harus mengupgrade pengetahuan kita, harus mengupgrade skill kita. Jadi itu tidak boleh puas hanya di situ saja. Nah, berikutnya itu adalah di CPMK 7 itu adalah perencanaan pengembangan karir. Nah, di dalam manajemen sumber daya manusia, manusia itu adalah tidak stuck hanya, mohon maaf, karirnya itu hanya sebagai manajer itu puas sebagai manajer. Bahwa di situ itu adalah ada pengembangan karir. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan manajemen sumber daya manusia ini. Kita akan bahas bagaimana pengembangan karir, bagaimana pengukuran kinerja karyawan, ya. Ketika kinerja karyawannya itu bagus, maka dia akan ada apa? Ada promosi. Ketika dia pun memenuhi standar, mungkin dia adalah terselamatkan, ya. Tetapi ketika kinerjanya itu adalah turun, maka manajemen SDM ataupun divisi SDM itu adalah akan memberikan apa? Akan memberikan warning bahwa Anda itu adalah sudah dikasih SP1, SP2, SP3, SP3 itu adalah udah go ahead, bahwa dikeluarkan dari perusahaan karena apa? Karena kita adalah dikatakan tidak mampu, ya. Tidak mampu bekerja di perusahaan itu, tidak mampu bekerja di institusi itu karena apa? Karena kita kinerjanya tidak memenuhi standar perusahaan yang sudah ada. Nah, berikutnya itu adalah CPMK 9 itu adalah membedakan promosi, demosi, dan mutasi di dalam pekerjaan ataupun tenaga kerja itu sendiri. Tadi promosi, ketika kinerja karyawannya naik, bahwa itu ada promosi. Sedangkan ketika kinerja karyawannya itu adalah menurun, itu adalah ada demosi. Dan mutasi kerja itu adalah biasa dilakukan untuk apa? Dengan penyegaran. Karena tidak mungkin seorang manajer itu adalah hanya misalnya di level di bawah manajer itu ada supervisor. Ataupun kalau di pemerintahan atau di institusi publik itu adalah ada namanya kabag, kasih gitu, ya. Ada kasubag, itu biasanya dilakukan mutasi. Untuk apa? Untuk penyegaran. Karena itu adalah bagian dari strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan juga itu adalah strategi untuk peningkatan kinerja kerja si karyawan. Nah, CPMK ke-10 itu adalah menjelaskan bagaimana kompensasi. Kompensasi tentu ini adalah bagian hal penting di dalam bekerja. Karena semua karyawan itu adalah yang menjadi sasaran ketika bekerja itu ada menjadi orientasi itu adalah kompensasi. Nah, ini adalah apa? Di sini adanya simbiosis mutualisme antara pemberi kerja dan pekerja. Pemberi kerja itu adalah mendapatkan benefitnya dari karyawan itu adalah pekerjaannya selesai. Dan kewajiban dari si pemberi kerja itu adalah memberikan kompensasi. Maka di dalam penelitian bahwa variabel tertinggi yang mempengaruhi kinerja karyawan itu adalah kompensasi. Nah, nanti kita akan bahas dalam satu bab penuh tentang menjelaskan tentang kompensasi. Berikutnya itu adalah menjelaskan tentang integritas, ya, integrasi. Bahwa bicara tentang integritas, seorang human capital itu adalah tidak lepas dari namanya integritas. Apa aja variabel di dalam integritas itu? Adanya kepemimpinan. Dia punya apa? Punya jiwa tanggung jawab yang penuh. Dia punya disiplin yang tinggi, ya, bicara tentang integritas. Dia juga menjadi contoh, menjadi role model untuk para bawahannya. Nah, ini adalah integritas. Bahwa di sini, makanya kalau kita bekerja di sebuah institusi, pasti yang pertama yang disodorkan itu adalah apa? Fakta integritas. Karena fakta integritas ini adalah bagian dari utama menyatakan bahwa seorang karyawan ataupun seorang pegawai itu adalah harus memiliki integritas, dan itu harus ditandatangani. Karena apa? Ketika
karyawan ataupun human capital melanggar dari integritas itu sendiri. Baik, ini adalah referensi buku yang saya gunakan. Nanti boleh teman-teman nanti bisa mencari buku mana yang bisa didapatkan di perpustakaan maupun untuk membelinya. Silahkan, saya membebaskan. Ini adalah ada bukunya Prof. Faisal Rifai, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan, ada Human Resource Management, ada Manajemen Productivity, ada perilaku organisasi, ada dan sebagainya. Silahkan nanti bisa dicek ya. Ini adalah materi yang sudah kita jelaskan tadi di dalam RPS. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teori manajemen. Nah, ini adalah gambaran secara general manajemen sumber daya manusia, bahwa HR, Human Resource Management, itu terdiri dari 3, yaitu adalah knowledge, skill, dan attitude. Nah, bicara ketika HR itu adalah diimplementasikan di dalam sebuah perusahaan, nah ini adalah di sini. Teman-teman bisa lihat, knowledge, konsep pembelajaran MSDM itu seperti ini. Ini ada knowledge, ada K1, K2, sampai di sini itu adalah instrumennya sampai 14 instrumen. Untuk skill juga ya, di sini ada skill 1, skill 2, skill 3. Ini adalah instrumen, dan attitude juga di sini ada instrumen 1 sampai instrumen 3. Nah, di sini ada appraisal. Apa itu appraisal? Appraisal itu adalah bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan. Kita akan diappraisal biasanya kalau di corporate itu adalah 1 tahun sekali, itu adalah menggunakan KPI ya. Alat yang digunakan di dalam appraisal kinerja karyawan itu adalah menggunakan KPI. 99% sekarang di dunia itu adalah, ataupun di perusahaan di Indonesia itu adalah 99% itu adalah sudah menggunakan alatnya itu menggunakan KPI. Nah, di sini ada perform. Nanti ketika hasil appraisal kinerja karyawan itu akan diaudit ataupun di appraisal ya, di assessment itu kan. Keluarlah hasil, keluar perform kinerja itu sendiri. Nah, baru di luarnya itu adalah ada kompensasi. Sehingga kompensasi itu adalah variabel terakhir setelah kita di appraisal bahwa kita punya kinerja baik atau tidak. Ketika hasil dari appraisal itu adalah perform kita itu baik, berarti promosi. Ketika stagnan ya sudah biasa aja. Nah, ketika kinerja kita turun, maka itu adalah demosi, dan itu berpengaruh terhadap kompensasi. Kompensasi besar itu adalah berbanding lurus dengan hasil dari kinerja. Ketika kita ingin mendapatkan kompensasi besar, ya kita kinerja kita harus baik ya, form di sini harus baik. Ketika kita ingin kompensasi itu lebih, maka kita harus melebihi dari standar ataupun target yang ada di dalam sebuah perusahaan. Ini adalah secara general. Nah, apa itu knowledge ya? Knowledge di dalam manajemen itu ada secara etimologi. Manajemen berarti pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian manajemen secara sederhana itu adalah proses mencapai tujuan organisasi melalui bantuan orang lain, ya kan? Orang lain itu siapa? Bantuan orang lain itu adalah siapa aja? Stakeholder dari sebuah organisasi ataupun corporate ada siapa? Ada karyawan, ada pemilik perusahaan atau pemberi kerja, itu adalah stakeholder-nya. Tidak cukup di situ, tujuan itu sampai ketika stakeholder internal itu adalah karyawan dan pemberi kerja, stakeholder eksternal itu ada supplier, ada customer, ya. Nah, tapi kita di dalam konsep pengetahuan dari manajemen itu sendiri itu adalah bagaimana mengelola, bagaimana memanage. Ketika ditambahkan manajemen sumber daya manusia, bahwa mengelola sumber daya manusia, berarti manajemen sumber daya manusia itu adalah mengelola manusia itu sendiri. Makanya di dalam perusahaan itu adalah mengelola sumber daya manusia itu ada di divisi HRD, mungkin teman-teman bisa familiar ya, Human Resource Development Department ya, itu adalah departemen yang khusus mengelola sumber daya manusia, ataupun departemen yang khusus mengelola karyawan. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada departemen yang khusus mengelola karyawan. Apa yang dikelolanya? Dari mulai perekrutan, ya,
dari perekrutan, setelah direkrut itu lolos adanya perjanjian kerja, ya kan? Setelah perjanjian kerja adanya penempatan kerja, setelah penempatan kerja adanya appraisal tadi, ya kan? Setelah ada appraisal, maka di situ ada pengembangan karir, sampai karyawan itu adalah pensiun. Pensiun itu diatur di mana? Di dalam PP, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa sekarang itu adalah pensiun di umur 56 tahun untuk perusahaan swasta. Nah, itu adalah dikelola. Berarti dari kapan usia karyawan itu masuk sampai usia pensiun itu adalah pengelolaannya ada di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Kalau sekarang itu familiar sekali dengan namanya divisi Human Capital. Oke, baik. Nah, ini adalah sumber daya. Sumber daya itu apa sih? Ya kan, sini. Nah, sumber daya itu adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya itu adalah potensi yang dimiliki oleh manusia, sehingga bahwa manusia itu adalah punya value, punya nilai, punya potensi. Ya, di sini bahwa manusia itu adalah dilahirkan sama pada intinya. Tapi akhirnya kita diisi nilai kita itu dari mulai sekolah TK, sekolah SD, SMP, SMA, sampai hari ini kita perkuliahan, itu adalah sedang mengisi nilai dalam diri kita. Pasti berbeda orang yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Value-nya pasti berbeda. Bukan hanya legacy ijazah saja, tapi di sini adalah pasti berbeda. Bedanya di mana? Karena apa? Kalau kita hari-hari kita kuliah, yang tidak kuliah itu adalah di luar nggak tahu ngapain. Mendapatkan pengetahuannya di luar itu adalah mungkin dengan empiris, dengan apa? Dengan pengalaman di lapangan. Tetapi tidak sama. Kalau di dalam apa namanya di dalam kampus kita udah jelas. Kalau kita belajar manajemen sumber daya manusia sudah jelas. Teorinya itu adalah manajemen sumber daya manusia. Belajar tentang perilaku organisasi. Oh iya, perilaku dalam organisasi itu seperti apa? Itu ada mata kuliahnya sendiri. Ada ilmu apa lagi? Ilmu manajemen pemasaran. Bagaimana mengelola pemasaran? Ada lagi mungkin hubungan industrial. Itu mempelajari seluruh bagaimana mulai masuk kerja sampai pensiun itu, bagaimana cara membayar kompensasi, bagaimana membayar upah lembur, itu adalah dikelola di dalam apa namanya di dalam pengetahuan ataupun knowledge yang didapatkan tentang hubungan industrial. Nah, itu adalah bedanya manusia yang bernilai dan yang tidak bernilai. Apakah yang tidak kuliah itu juga punya nilai? Yes, punya nilai. Tapi kalau dikomparasikannya seperti apa? Itu adalah masing-masing individu. Sehingga di dalam perkuliahan itu adalah bukan bicara tentang jurusannya apa, tetapi kepada individunya itu adalah menguasai nggak. Bicara tentang kuliah itu adalah bukan kita itu adalah harus berbangga hati karena kampus kita seperti apa. Ya boleh, itu adalah bagian apa namanya bagian reward kita dan effort kita sudah kita lakukan. Tetapi yang paling penting itu adalah kita mengisi value diri kita. Itu yang paling penting. Karena apa? Pemberi kerja itu adalah bukan yang dilihat itu adalah bukan kampusnya, tetapi adalah mungkin iya ada perusahaan-perusahaan yang melihat kampusnya. Ketika melihat kampusnya secara detailnya, ketika bagian wawancara itu adalah melihatnya itu adalah siapa? Diri kita. Bahwa yang harus ditingkatkan value dalam diri kita itu adalah kemampuan diri kita, pengetahuan kita, skill kita, dan etika kita. Nah, di sini ada manusia. Siapa manusia itu? Makhluk Tuhan yang kompleks dan unik. Diciptakan dalam integrasi dua substansi. Yang pertama ada tubuh, ada jiwa. Ya, fisik itu unsurnya apa? Materi. Sedangkan jiwa itu adalah non materi. Kalau di dalam akuntansi itu ada namanya tangible, intangible. Kalau tubuh itu adalah tangible, kalau jiwa itu adalah intangible. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Kalau tubuh itu adalah kita rasakan, cubit, kita sakit. Nah, itu adalah tubuh. Nah, baik di sini. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Proses pemberdaya gunaan manusia sebagai tenaga kerja, ya, secara manusiawi agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki oleh SDM itu sendiri berfungsi maksimal bagi mencapai tujuan organisasi.
Nah, fungsi manajemen itu apa aja? Nah, secara teoritis, fungsi manajemen itu adalah yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu adalah penyeleksian, yang ketiga penempatan, yang keempat pemberian pelatihan, dan kelima itu adalah pengembangan anggota-anggota organisasi. Perencanaan, apa itu contohnya? Kalau teman-teman mungkin familiar di job street, di mana direkrut. Nah, itu adalah bagian dari tugasnya orang manajemen, divisi manajemen sumber daya manusia. Adanya perencanaan berapa sih yang akan rekrut karyawan tahun 2024, 2025 berapa, 2026 dan sebagainya. Setelah adanya perencanaan, maka adanya apa? Penyeleksian. Akan didistribusikan perencanaan, kita butuh karyawan itu adalah 100 orang, maka akan dipublikasikan ya bahwa perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja 100 orang yang nanti akan di breakdown bagian supervisor berapa, bagian manajer berapa, bagian staff berapa, bagian operator berapa. Nanti akan lebih spesifik lagi. Bagian staff itu adalah bagian keuangan, bagian humas misalnya seperti itu. Terus level supervisor itu adalah bagian apa? Bagian misalnya supervisor produksi gitu kan. Manajernya itu manajer apa aja? Manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer operasional. Atas manajer ada siapa? Ada direksi. Nah, ini adalah bagian dari apa namanya perencanaan. Nah, di situ ada seleksi biasanya seleksi administratif. Setelah lulus seleksi administratif, maka akan ada apa? Biasanya ada tes psikologis ya. Kalau nggak lolos di tahapan pertama administratif, berarti nggak secara otomatis tidak masuk di dalam seleksi psikologis gitu kan. Kalau gugur juga psikologis berarti tidak masuk ke dalam tes wawancara. Itu adalah tahapan-tahapan penyeleksian tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan. Nah, ketika setelah wawancara, berapa orang yang diterima oleh perusahaan, maka tahap berikutnya itu adalah penempatan kerja. Nah, si bagian manajer pas biasanya ada sosialisasi pengenalan tempat kerja ya oleh manajer HRD, biasanya diajak keliling perusahaan, dia penempatan kerjanya di sini seperti itu. Terus berikutnya itu adalah sudah penempatan sudah rapi, udah job desk-nya si karyawan sudah jelas, maka di situ akan ada mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, baru di situ akan di-upgrade. Adanya pelatihan untuk mengupgrade knowledge ini adalah biasanya menggunakan standar perusahaan itu sendiri. Perusahaan punya target bahwa misalnya orang bagian perpajakan, bagian keuangan perpajakan harus mengetahui undang-undang perpajakan terbaru sehingga perusahaan akan apa? Akan menunjuk bagian perpajakan untuk mengupgrade pelatihan ataupun pendidikan untuk mengetahui bagaimana memahami tentang undang-undang perpajakan terbaru. Setelah mengikuti pelatihan, maka dia akan mengimplementasikan hasil dari pelatihan itu adalah tentang undang-undang perpajakan, maka dia akan mengimplementasikan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, bahwa itu adalah manfaat adanya apa? Pelatihan. Nah, adanya pengembangan. Pengembangan itu adalah ketika karyawan itu adalah 1 tahun ada appraisal ya, appraisal ataupun evaluasi kinerja biasanya itu adalah kelihatan mana karyawan yang berkembang, mana yang tidak. Nah, itu ada alat ukurnya. Ada alat ukurnya, ada perakatnya untuk mengukur karyawan ini adalah stuck di situ aja atau karyawan ini adalah bisa berkembang. Nah, ini adalah fungsi manajemen itu sendiri. Nah, ini adalah proses manajemen sumber daya manusia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Nanti disiapkan apa yang tidak paham bisa kita bahas di sini. Ini adalah proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah perencanaan strategi bisnis organisasi, berhubungan langsung dengan perencanaan SDM. Di situ ya ada sebelah di sini ada analisis beban kerja, analisis kebutuhan SDM. Juga di tengah ada teknik komparasi kebutuhan dan ketersediaan SDM. Juga ada analisis tenaga kerja, di situ analisis SDM yang tersedia, situ terus diturun ke bawah di sini. Ini adalah ada kebutuhan ketersediaan, kebutuhan. Nah, di bawah. Nah, di sini itu adalah membatasi penerimaan pengurangan jam kerja,
Ada juga kebutuhan ketersediaan di sini dilakukan rekrutmen. Rekrutmen internal dan eksternal. Nah, ada internal, Bu. Ya, di dalam perjanjian kerja itu ada PKWT, PKWTT. Kalau mungkin familiarnya itu adalah ada tenaga kerja kontrak sudah organik. Kalau internal itu apa namanya? Kalau tenaga kerja yang sudah menjadi pegawai tetap itu disebut namanya tenaga kerja yang organik. Ada juga yang masih kontrak itu adalah biasanya itu ada priority di dalam perusahaan ketika dia sudah tenaga kerja kontrak tapi memiliki kinerja yang bagus. Biasanya direkrut langsung oleh karyawan. Kalau eksternal itu adalah kita adalah akan mencari ulang, akan mengumumkan bahwa perusahaan membutuhkan tenaga kerja di sini. Nah, setelah ada perekrutan, di situ ada penempatan, ada pelatihan. Nah, ini adalah proses manajemen sumber daya manusia bekerja. Di sini ada konsep ya tentang SDM. Sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang sangat penting dan merupakan faktor yang menentukan atas tidak apa tercapai atau tidak tercapainya tujuan sebuah organisasi itu adalah kuncinya dalam SDM itu sendiri. Nah, sehingga di sini Dave Ulrich itu mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah merupakan salah satu aset suatu perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi kita itu adalah aset. Jadi jangan salah ketika kita bekerja itu adalah bahwa kita mohon maaf ya, banyak sekali pengetahuan yang salah kaprah di lapangan. Ketika kita itu adalah PD sebagai human capital, bahwa saya mampu, itu adalah tidak perlu takut. Kalau sudah menjadi human capital itu adalah pasti bukan kita yang bekerja, tapi adalah pekerjaan akan datang ke kita. Itu adalah udah salah satu indikator bahwa kita itu adalah human capital. Sehingga ini adalah bagaimana Bu tahapan-tahapan supaya kita menjadi human capital. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya di dalam manajemen sumber daya manusia dijelaskan sekali. Mungkin waktu semester 1 sebelum mengambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia, teman-teman sudah mengambil mata kuliah manajemen ya. Apa bedanya fungsi manajemen dengan fungsi MSDM? Kalau fungsi manajemen itu adalah apa? Merencanakan, ya kan? Planning, apalagi organize, ya kan? Terus setelah merencanakan, mengelola, mengontrol, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada evaluasi. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia itu adalah tinggal mengimplementasikan perencanaan dan manajemennya itu adalah diimplementasikan untuk mengelola sumber daya manusia. Nah, itu bedanya. Jadi, teman-teman sebelum belajar tentang MSDM itu adalah basic sekali itu adalah biasanya pengantar manajemen. Nah, ini bahwa di sini Dave Ulrich itu adalah ini adalah hasil ilmiahnya penelitian di lapangan bahwa manusia itu adalah kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya skill dan sudah punya etika itu adalah udah dikategorikan human capital. Nah, bahwa manusia itu adalah menjadi kunci utama maju dan tidaknya sebuah perusahaan. Karena apa? Yang menjalankan perusahaan itu adalah yang punya konsepnya itu adalah manusia. Yang menjalankannya manusia. Bahwa perusahaan itu jalan karena adanya manusia. Seperti itu. Oke, baik. Nanti bisa dibaca, ini adalah teori-teori dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan bahas lebih cepat itu adalah ketujuan. Apa sih tujuannya manajemen sumber daya manusia itu? Meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara ya, bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Sasarannya siapa? Nah, di sini udah jelas merupakan titik puncak dan tindakan-tindakan, terus menetralisir berbagai tantangan dari organisasi, menghindari kerugian kinerja. Ini adalah tujuan dari sumber daya manusia. Bahwa tujuannya itu adalah meningkatkan kontribusi produktif. Apa Bu kontribusi produktif? Bahwa kita itu adalah harus memberdayakan aset berharga ini, sumber daya manusia ini di dalam sebuah perusahaan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini pertemuan kita
untuk saat ini untuk kelas manajemen sumber daya manusia. Terima kasih untuk kuliah hari ini dan sampai ketemu di minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.